Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ba'dal maghrib, malam Selasa, masuk kepada 2 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Maka alhamdulillah di mana pada tadi siang kita telah masuk hari pertama dari hari yang paling baik di sisi Allah dalam setahun. Maka semoga Allah menerima amal-amal kita di siang tadi dan insya Allah kita bersiap untuk melanjutkan jihad kita untuk hari esok dan di hari-hari yang setelahnya. Maka alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh dari paling puncaknya menuntut ilmu yang wajib, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang wajib seperti salat berjamaah dan yang sunnah seperti puasa. Maka itu semuanya karena kemudahan dari Allah atas kita. Sehingga jangan tertipu bahwa kamu ini adalah orang yang paling bertakwa dan kamu adalah orang yang paling soleh dan orang yang paling rajin. Tidak. Semuanya Allah mudahkan atas kita. Maka yang mudah bagi Allah untuk berpuasa, dia berpuasa. Bagi yang mudah untuk melaksanakan sholat wajib di masjid, Allah mudahkan. Dan barang siapa yang Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan belajar terus. Maka ini semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. Karena kalau tidak bisa jadi kita diharamkan dari kenikmatan ini dengan berbagai perkara. Maka pada kesempatan petang ini kita masuk kepada pembahasan bab yang ke-11, tidak makan saat keluar sholat Idul Adha adalah dari sunnah sampai dia kembali dan menyembelih dan memakan sembelihannya. Dan nanti ada pembahasan secara detail apa yang dimakan, apakah hatinya, apakah dagingnya, dan juga penghususan memakan tersebut. Apakah jumlahnya lebih dari setengah, atau harus kurang dari sepertiga, ataupun hanya sepertiga. Maka itu semuanya akan kita bahas biidznillah. Maka yang permasalahan pertama di saat kita setelah beberapa hari yang akan datang melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita tidak makan terlebih dahulu saat keluar sholat Idul Adha. Syar'i, sahur dulu. Sehingga keluar ke lapangan untuk sholat tidak dalam keadaan makan, bukan itu. Tetapi dia sengaja menahan makan sebelum keluar ke musola. Lalu kapan belihannya? Maka ini bagi yang menyembelih kambing. Bagi yang tidak menyembelih kambing, ya nanti mendapat bagian. Seperti kita di ma'had. Alhamdulillah, hari ini, sampai hari ini kita mempunyai 4 kambing insya Allah. Maka kita menginginkan semuanya disembelih di 1 hari.
Dan insya Allah kita semuanya makan. Meskipun yang tidak menyembelih dari para santri atau pengurus, maka akan makan bersama. Kita akan memasak bersama dan dimakan bersama sarapan. Maka ini dari sunnah. Tidak makan saat keluar sholat Idul Adha sampai kembali dan memakan sembelihannya. Pendalilannya banyak dari berbagai hadis. Yang hadis-hadis ini dikeluarkan ashabus sunan dan kita cari yang sanadnya paling pendek, terutama diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya. Haramiyu ibnu Umarah, haddatsani Thawab ibnu Utbah al-Mahri, haddatsani Abdullah ibnu Buraidah an abihi Buraidah. Maka hadis ini dari sahabat Buraidah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza yaumul fitr lam yakhruj hatta ya'kula. Bahwa Nabi jika keluar untuk salat Idul Fitr tidaklah kecuali Nabi makan. Apa maksudnya makan di sini? yakni sebelum pergi ke musola dia makan. Makan dari tamar, makan dari apa. Kemudian wa idza Idul Adha banyak lakobnya. Dilakobi dengan Yaumun Nahr dan dilakobi dengan Idul Adha. Maka Yaumun Nahr adalah hari sembelihan. Maka di sini hari yang paling baik untuk menyembelih. Jika dia mampu sudah mempunyai kambing di tanggal itu, maka disembelih lebih baik. Kecuali jika dia belum mampu, kecuali nanti di akhir dari tasrik karena lebih murah. Dan itulah, jika kita membeli kambing, maka hari-hari sekarang mahal. Namun udah mau habis nih, Lebaran tinggal 1 hari lagi, hari tasrik, menyembelihnya yang datang dari desa-desa dijual di kota, dijual murah. Adapun di Indonesia kebanyakan menyembelih hari pertama saja. Kedua, ketiga jarang. Maka di sini mana dalilnya? Wa idza kana yaumun nahri lam yakul hatta yadhbaha. Adapun jika hari nahar, hari sembelihan, lam yakul. Nabi tidak makan apapun. Baik makan kurma, baik makan snack. Snack dimakan ya. Ular. Maka lam yakul hatta yadhbaha. Nabi tidak makan sesuatu sampai dia kembali dan menyembelih. Maka di dalam hadis yang bersifat umum ini menjadi pendalilan sunnahnya orang yang melaksanakan Idul Adha tidak makan. Hatta yadhbaha, sampai dia menyembelih. Dan maknanya makan dari sembelihannya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan semua rijalnya thiqat, kecuali Thawab ibnu Utbah. Dan Thawab ibnu Utbah, maka dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Dan dari Buraidah datang dari berbagai jalan. Tadi kami sebutkan intinya dari Imam Ahmad yang sanadnya hasan. Maka telah datang di riwayat-riwayat yang lain. Kami sebutkan lafaz-lafaznya, kami kumpulkan. Karena Nabi SAW la yakhruj yaumal fitr hatta yut'im. Nabi tidak keluar hari Idul Fitr kecuali dia makan. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusolli. Maka Nabi tidak makan hari Idul Adha hatta yadbaha. Dan ini riwayat Ahmad yang kita sebutkan tadi. Dan dia tidak makan kecuali setelah dia menyembelih. Dan di riwayat wala yat'amu yauman nahri hatta yanhar. Tidaklah dia itu makan di hari sembelihan kecuali setelah yanhar. Dan yanhar di sini lafaz untuk unta. Maka dari sini kita mengetahui lafaz yanhar dan yadbah sama yang diinginkan. Menyembelih binatang sembelihan. Namun kalau ingin khusus nahar untuk unta, zabah untuk kambing dan sapi. Dan di riwayat disebutkan hatta yudhhiya,
sampai Nabi menyembelih. Dan di riwayat yang lain disebutkan wa kana la ya'kulu yauman nahar hatta yarji'a. Dan di riwayat yang lain disebutkan, di riwayat Imam Ahmad, fayakula min udhiyatih. Di sini lebih jelas bahwa yang diinginkan dia tidak makan sampai dia menyembelih dan makan dari sunnah. Kayak tadi pertanyaan, gimana kalau tidak punya sembelihan? Ya alhamdulillah, dia hidup di pondok, santri, pondok dapat kambing, ya sudah, makan kambing dari sembelihan. Apalagi dia ikut membantu menyembelih kambing, mengulit. Sehingga di sini para santri ataupun misalnya ada pengurus tidak mempunyai sembelihan, ya sudah, nanti kita makan bersama. Jadi jangan makan dari rumahnya sampai menyembelih dan selesai disembelih. Maka inilah dari sunnah. Idan as-sunnah fi yaumin nahar, seseorang keluar dari rumahnya untuk sholat Idul Adha dalam keadaan tidak makan. Kemudian kapan makannya? Setelah menyembelih dan sembelihannya sudah matang, dimakan. Itu dia. Dan itu bagi yang menyembelih. Bagi yang tidak menyembelih tadi telah kita jelaskan, para santri ataupun dari ikhwah di sini yang ada datang nanti sholat, maka memasak bersama dan makan bersama. Kemudian di sini apa yang dimakan? Ini pertanyaan lagi. Maka di sini kita katakan mutlak. Yang dimakan mulai dari dagingnya, setelah dia dipotong-potong, maka dagingnya bisa kita makan. Atau pahanya, atau kaki depannya, atau apa saja yang bisa dimakan, dimakan. Ini bersifat mutlak. Kemudian pertanyaan yang besar, ada dengar katanya hatinya. Bahwa yang dimakan itu hanya hatinya. Maka gambarannya kalau hatinya berarti berebut. Kita satu pondok pada lapar, tidak makan. Kemudian kalau datang nas bahwa dari sunnah adalah memakan sembelihannya, kemudian ada lafaz khusus memakan hatinya. Maka hati kambing itu berapa besarnya? Hanya sekepal tangan. Maka kalau semua ingin menghidupkan sunnah, dulu Nabi memakan hatinya, tidak memakan apa-apa kecuali hatinya, maka kita akan berebut untuk menghidupkan sunnah, maka minta hatinya. Maka kesimpulannya, mahaluh dari lafaz hati ataupun al-kibdah, maka datang hadis yang meriwayatkan khusus tentang ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Uqbah Ibnu Abdillah Ar-Rifai, hadatsani Abdillah ibni Buraidah dari bapaknya, masih hadis Buraidah. Maka di riwayat Ahmad dari Uqbah ibni Abdillah Ar-Rifai disebutkan la yagdu, bahwa Nabi tidaklah keluar untuk sholat ke lapangan di hari Id Al-Adha, wala ya'kul yaumal adha hatta yarji'a, bahwa Nabi tidak makan puasa. Maksudnya puasa bukan puasa syar'i, tidak makan. Dohirnya setelah sholat fajar tidak makan. Sampai dia itu kembali dari sholat Id, wa ya'kul min udhiyatih, dan dia makan dari hasil sembelihannya. Di sini lafadznya dia makan dari hasil sembelihannya bersifat umum. Bisa daging dari badan, bisa daging dari paha, bisa daging dari
kaki bersifat umum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi masih dari Uqbah ibni Abdillah Ar-Rifai tadi. Meriwayatkan dari Abdillah ibni Buraidah dari bapaknya. Maka diriwayat Uqbah ibni Abdillah bahan bahwa Nabi Muhammad SAW idza kanal adha hatta yarji'a, bahwa dia tidak makan sampai dia kembali min kibdi udhiyati, dengan tambahan jika dia pulang akala min kibdi udhiyati, memakan hati sembelihannya. Maka kita katakan alhamdulillah, tidak ada riwayat akala min kibdi udhiyati kecuali mimma rawa al-Baihaqi fi Sunanil Kubra min tariq Uqbah ibnil Asam, dan dia sama Uqbah ibni Abdillah Ar-Rifai al-Asam. Maka seperti di Musnad Imam Ahmad juga. Namun di Musnad Imam Ahmad akala min kibdi udhiyati, tidak memakan dari hati sembelihannya, tetapi yakula min udhiyati, bersifat umum memakan dari sembelihannya. Maka tambahan min kibdi udhiyati, dari hati sembelihannya berkesendirian Uqbah ibnul Asam, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maka mahaluh Uqbah ibnul Asam atau Uqbah ibnu Abdillah Ar-Rifai Al-Asam disebutkan oleh Imam Ibnu Adi yarwi ahadits mustaqimah wa ba'duha la yutabi alaih, bahwa dia orang yang meriwayatkan hadis yang benar, hadisnya tidak diikuti oleh yang lain, seperti di sini. Di mana di riwayat Imam Ahmad dia tetap dhaif. Namun di riwayat Imam Ahmad dia mengikuti ucapan dari ulama yang lain apa Nabi memakan dari sembelihannya. Uqbah al-A'sam ini meriwayatkan dari Buraidah, dari anaknya Buraidah, Abdullah dari Buraidah, disebutkan min kibdi udhiyati, dengan takyid, dengan penyempitan hati dari sembelihannya. Maka di sini kata Imam Ibnu Adi, dia kadang-kadang meriwayatkan hadis yang tidak diikuti oleh manusia. Maka di saat hadisnya berkesendirian itu didhaifkan. Berkata Abu Bakar Al-Bazzar, ghairu hafid laisa bil qawi, maka dia tidak begitu kuat. Al-Bazzar mengatakan. Berkata Abu Hatim, lainul hadis laisa bil qawi, dia hadisnya rapuh, hadisnya lunak, menunjukkan hafalannya tidak kuat. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani sahibus sunan dhaif. Dan berkata Imam An-Nasai laisa bithiqah. Dan berkata juga Ali Ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, kana dhaifan, dulu dia rawi yang dhaif. Dan Amr Ibnu Ali Al-Fallas mengatakan kana dhaifan laisa bil hafid wahyul hadis. Berkata Yahya Ibnu Ma'in laisa bi syai' laisa bi thiqah. Dan Yaqub Ibnu Sufyan Al-Faswi mengatakan dhaif. Maka dari sini barakallahu fikum, Uqbah Ibnu Abdillah Ar-Rifai Al-Asam, maka dia meriwayatkan dua riwayat. Di riwayat Imam Ahmad dia meriwayatkan sama dari anaknya sahabi Buraidah dengan lafaz yaqulu min udhiyatih, Nabi memakan dari sembelihannya, bersifat umum. Sembelihannya bersifat umum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan khusus wa yaqulu min kibdi udhiyatih. Sama rawi ini yang dhaif. Maka kita katakan di Musnad Imam Ahmad bisa naik kepada derajat yang lain dari riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan tadi. Maka mendapati mutabaah dari riwayat yang lain seperti tadi kami sebutkan jalan dari Sawab Ibnu Utbah
dari Abdullah ibnu Buraidah dari Abi. Maka Sawab ibnu Uqbah ibnul Asom tadi yang menyebutkan bersifat umum memakan daging. Adapun di riwayat Imam Al-Bukhari berkesendirian Uqbah ibnul Asom tadi dengan tambahan al-kibd. Ya'kulu kibda udhiyatihi. Dia memakan hati dari sembelihannya. Inilah berkesendiriannya dia di riwayat Al-Baihaqi dan tidak diikuti oleh siapapun. Maka di sini wajah dhaifnya. Maka di Imam Ahmad dia meriwayatkan meskipun dhaif tapi diikuti dengan yang lain bersifat umum, ya'kulu min udhiyati. Namun di Musnad atau di Sunan Al-Kubra lil Baihaqi dengan pengkhususan kibdi udhiyati dan ini hukumnya dhaif. Maka kesimpulannya mengkhususkan untuk makan daging sembelihan terutama hatinya maka sanadnya dhaif. Lalu bagaimana? Makan apa? Jawabnya makan apa saja dari sembelihan. Makan daging, paha, usus bahkan ataupun makan lato-latonya. Les ta'kulan tapi waktu dars. Akal. Ada mafi adab. Irmi. Tarmi huna. Waqat saqat huna. Maka di sini makan apa saja. Namun kalau begitu boleh nggak makan hatinya? Kan hadisnya dhaif. Jawabnya ya boleh. Hadisnya musahih, dhaif, tidak ada pengharaman. Jadi kesimpulannya boleh makan hatinya. Dan boleh makan selain hatinya. Tapi kan hadisnya dhaif makan hati. Ya sudah tidak apa-apa dhaif makan hati tapi kan tidak dilarang. Ya apa tidak? Nah yang jadi masalah di saat dia mengkhususkan. Aku tidak mau makan dagingnya kecuali hatinya. Sunnah. Nah, baru kita katakan ini dhaif. Keyakinan kamu sunnah itu tidak benar. Karena landasannya hadis dhaif. Tapi boleh makan hati kalau begitu ya boleh. Tapi jangan bikin orang makan hati. Tapi dimakan hatinya boleh. Maka memakan hati dengan keyakinan dia bukan dari sunnah khusus boleh. Namun jika dia meyakini itu sunnah kita katakan hadisnya dhaif. Selesai dari permasalahan yang setelahnya. Bagaimana tentang permasalahan pembagian? Pembagian dari sembelihan. Apakah tadi dikatakan makan dari sembelihan, kemudian harus setengah-setengah, setengah dimakan, setengah dibagikan, atau harus sepertiga, 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 atau harus seperempat, 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 seperempat dimakan, seperempat dibagikan, seperempatnya lagi bla 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 dimasak rame-rame. Maka kita katakan la yalzam mutasawi fi taqsimil udhiyah, tidak melazimkan dan mempersempit. La yalzam mutasawi fi taqsimil udhiyah. Nus-nus, nus li ahli, setengah untuk kita makan, setengah lagi disodakohkan. Mau begitu boleh. Rubuk dibagi seperempat. Seperempat untuk keluargaku dan seperempat untuk tetangga, seperempat lagi untuk santri, seperempat lagi untuk dikasih ke orang luar. Itu juga boleh. Atau sepertiga. Itu juga boleh. Maka kesimpulannya la yalzam musawi fi taqsimil udhiyah. Intinya kamu memakannya itu sunnah. Dan jika kamu ingin menambahnya, dimakan hari ini, besok disimpan boleh. Dimasukkan freezer. Maka ini boleh-boleh saja, bebas. Mana pendalilannya bahwa pembagian dari sembelihan itu bebas, tidak dibatasi hanya setengah, tidak boleh memakan lebih dari setengah.
Itu keumuman ayat dan keumuman hadis banyak. Adapun keumuman ayat di surat Al-Hajj, di mana Allah berfirman seperti telah kita bahas